Guys, ceramah daripada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berkait dengan bicara hubungan Republik Indonesia dengan Malaysia itu, sehinggalah pengalaman beliau dipenjarakan itu, dan hubungan Malaysia-Indonesia ini akankah membaik selepas ini? Ayo kita simak video ini, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada kalian yang baru menonton ke channel ini, baru bergabung ke channel ini, saya mendoakan kalian sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan, dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa saja bidang yang kalian usahakan, guys. Oke, pada kali ini reaction hari ini, guys, terkait dengan kunjungan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ke Republik Indonesia. Dan dalam kunjungan tersebut, Anwar Ibrahim telah memberikan ceramah umum di satu forum, yaitu Leadership Forum. Ini, guys, pengalaman yang diceritakan oleh Anwar ini cukup bernilai dan berharga, guys, yang harus kita teladani untuk hubungan yang lebih erat di antara Malaysia dan Indonesia. Jadi kita semak video ini, guys, daripada channel CNBC Indonesia. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian bolehlah subscribe, like, share, dan komen. Dan judulnya ialah PM Anwar Ibrahim bicara hubungan Republik Indonesia dan Malaysia hingga pengalaman di penjara. Tanpa berlama-lama, guys, ayo kita semak video ini. Sejahtera. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Waduh, ini luar biasa. Saya mau bicara luar sebagai biasa sahabat, kerana dalam menghadapi liku-liku hidup getir, pasang surut, lebih banyak surut dari pasang. Panjang saya nih, tidak guys, pernah merasa terasing 30 di menit. Indonesia. Jadi nanti kita cepatkan mana yang penting dari saja. Tingkat presidennya sehingga ke rakyat biasa menganggap saya seperti yang diungkapkan semasa saya ramai, guys, disambut luar biasa oleh ketika itu datang kuasa tatkala Presiden SB di bawah Fahmi Idris, Adi Sasono, Khairul Tanjung dan teman-teman. Dia ungkapkan Anwar sahabat sejati. Wah, itulah, guys, hubungan Malaysia. Saya mulakan menyatakan itu, guys, terima hubungan kasih Malaysia dengan Indonesia, ya, Presiden cukup erat Jokowi sekali. Widodo yang memberikan sekali lagi penghormatan kepada saya, mengundang saya ke sini. Tapi Bapak Anwar ini memang cukup popular, guys, kan, di Indonesia. Saya ingin kalian komen di bawah, kenapa Anwar Ibrahim itu begitu popular sekali di Indonesia, ya. Saya pun kalau di Malaysia memang sangat popular Anwar Ibrahim ini, tetapi di Indonesia ini yang sangat luar biasa. Kenapa dia lebih popular lagi, guys? Komen di bawah nanti. Secara resmi kita dan memberi sambutan yang guys, sangat hangat, membicarakan dengan terus terang, dengan maksud mengangkat dan menjayakan, memastikan hubungan dua hala bilateral Malaysia-Indonesia itu cukup berkesan. Tidak semestinya benar. Tanggungjawab kita sebagai manusia adalah berikhtiar, seperti mana juga islah mastata'tu, ya, mencari penyelesaian dan reform perubahan dengan sedaya upaya kita. Tapi bagi saya pokok pangkalnya bermula dari pimpinan. Sebab itu saya memilih untuk bermula dengan mengambil sikap sebagai seorang ketua yang lebih bertanggung jawab, berlapang dada mendengar pandangan dan nasihat, dan artinya demokrasi. Dan semalam di Kedutaan Malaysia saya sebut apa yang pernah diungkap oleh Francis Fukuyama tentang democratic accountability. Kita ni riuh rendah, hiruk pikuk bicara soal demokrasi, tetapi tidak accountability. Demokrasi itu tidak dapat ditentukan kewajarannya, kehebatannya semata-mata dalam pemilu.
Tetapi relevansnya kepada kita atas pertimbangan nilai dan akhlak, moral dan ethics, mesti tentang accountability. Apakah benar orang yang memegang tampuk kekuasaan itu, yang menang dengan dukungan rakyat, itu menang dengan cara dan kaedah etika yang dapat dipertahankan dan sudah punya kuasa, apakah mereka jujur dalam melaksanakan amanah itu, membantras korupsi atau rasuah yang sudah menjadi budaya juga di negara Islam. Lebih kuat slogan Islamnya, lebih banyak dana hilang. Aduh. Atau kalau di Malaysia kadang-kadang lebih kuat suara ketuanan Melayunya, lebih cepat lesap wangnya. Jadi oleh demikian kita tidak boleh terpukau dengan slogan, janji mulut dan kata-kata. Ia mesti bil amal. Kerana kalau kita pegang kepada prinsip Islam lebih keras lagi. Ini syekh-syekh ramai di sini, saya pun tak begitu berani ya. Kiai dan habaib pun ramai. Terima kasih banyak. Ya, ini lima taqulu ma la taf'alun. Itu cercaan yang keras. Sebab itu saya bermula daripada pangkal, daripada atas, menunjukkan kesederhanaan, menunjukkan kebiasaan mempertahankan prinsip nilai dan akhlak, dan menggunakan kuasa tidak untuk memperkayakan sanak saudara dan kroni mereka. Fokus guys. Ini bagi saya. Tengok, fokus semua mendengar ucapan Perdana Menteri Malaysia kan. Ya, permulaan itu saya bicara soal saya ya. Kerja saya dan ingatan kepada anak-anak saya ya, bahawa Papa pegang, alhamdulillah capai. Kadang-kadang sudah berminggu-minggu di kantor Perdana Menteri itu, hebat kantor itu, sudah harus datang berkunjung melihatnya, hebat ya. Jadi saya pikir Azizah pun belum sampai ke situ ya. Jadi saya pikir ini ibarat mimpi. Kerana saya bayangkan pengalaman saya yang lama, lebih daripada 10 tahun. Luar biasa. Dia lock up penjara. Ramai. Begitu kecil, sekarang begitu besar. Tetapi apakah itu harus mempengaruhi saya untuk menjadi takabur dan sombong? Apakah pengalaman disiksa dan derita sekian lama itu harus mengajar kita dan mengerti apa arti derita dan sengsara di kalangan majoriti rakyat kita? Saya ditanya tentang cerita derita saya. Saya bilang, derita Anwar itu betapapun penat yang saya hadapi, masih relatif lebih baik dari derita majoriti rakyat Malaysia. Mereka tidak dipenjara, benar. Mereka tidak dipenjara, benar. Tetapi sekurang-kurangnya makan minum Azizah dan anak-anak masih terkawal. Pendidikan anak-anak masih baik. Tidak ada yang terhambat pendidikannya kerana masih ada rakan-rakan yang bantu. Perjalanan masih terkawal walaupun merasai tekanan. Tapi kalau majoriti rakyat kita tidak ada upaya untuk ke universiti, tidak ada upaya untuk makan cara yang agak selesa setiap hari. Jadi oleh demikian, sementara kita boleh bicara panjang, orang mohon saya menulis tentang pengalaman saya rasa malu kerana derita itu kecil ketimbang yang dirasai oleh majoriti rakyat. Maka ada hikmahnya dari semua ini, yaitu mendewasakan saya. Saya lebih mengerti apa arti bebas dan demokratik. Kerana saya tahu apa dia pengalaman hidup dalam kongkongan dan dalam sistem yang otokratik. Jadi ini yang saya fikir harus direnung oleh kita semua, kerana saya mewakili satu sosok pandangan bahawa
keupayaan Indonesia dan Malaysia, terutamanya Indonesia, itu luar biasa. Saya agak sentimental bicara soal Indonesia ini. Sentimental, Karena guys. marhum ibu saya itu penggemar karya-karya besar Indonesia. Semua karya Sultan Takri Ali Syabana, Amin Pane, Hamka tentunya, ya, tasawuf moden, falsafah hidup, itu bukan saya dibaca, dihadamnya. Kemudian saya dibesarkan. Wan Aziza, Sehingga kan ramai yang istri Perdana Menteri wartawan Malaysia. menganggap saya ini pernah studi di Indonesia, sehingga saya belum pernah studi di sini. Cewek pun nggak ada di sini. Kalau ada, saya tidak akan mengaku untuk jaga keharmonian. Cewek pun nggak ada di sini ya. Untuk menjaga keharmonian. Kalau ada pun CP-CP-nya di Depo Negara 16 kantor HMI. Baik. Jadi sudah yang saya nak sampaikan di sini ialah, walaupun kita bila baca, saya ingat lagi Mokhtar Lubis yang hujat tentang budaya korupsi dan lemahnya sifat Indonesia, terutama kerana sistem penguasaan Orde Baru dulunya, ataupun puisi Taufik Ismail, malu aku jadi rakyat Indonesia, lebih kurang begitu judulnya. Tapi itu satu aspek orang seni yang mencurahkan rasa gelisah hati nurani mereka. Curhat. Tapi kenyataannya Indonesia telah melahirkan tokoh-tokoh besar yang tidak ada tolak tandingnya di rantau kita. Dari pelbagai itijahat atau trend, ya, sama ada nasionalisnya seperti Soekarno, ya, Hatta, atau yang faham Islamnya seperti Muhammad Natsir, atau kirinya seperti Sultan Syahrir, atau pemikir kemanusiaan manusia yang kuat seperti Sujat Moko yang menulis satu teks yang bagi saya sangat berharga dalam merangka belanjawan atau bajet bagi Malaysia, ya, dimensi manusiawi dalam pembangunan. Oh, Kalau sudah lihat berbanding dengan beberapa negara rantau kita, itu tokoh-tokoh besar dan hebat dalam generasi awal. Dan ini diteruskan dalam bidang perniagaan, konglomerat. Ada yang hebat termasuk Khairul Tanjung dari kalangan pribumi yang suka ditandingi. Jadi Pak Jokowi tanya, forumnya di mana? Saya kata di kantornya Khairul Tanjung. Oh ya, baik. Tapi saya bagi alasannya, ya. Alasannya kerana tatkala saya kata terbuang, teman-teman kumpul dan Khairul atur program besar untuk menyambut teman-teman untuk bersama. Jadi semasa saya susah, dia sambut. Itu berbeda. Sekarang bila jadi Perdana Menteri, ramai yang sambut. Jadi sebab itu saya ingat teman tatkala saya susah semasa termasuk Bu Anita. Jadi terima kasih. Baik, ini yang pertama saya bicarakan tentang leadership. Jadi dalam pidato saya untuk menyambut tahun Masihi minggu lalu di Masjid Putrajaya. Jadi kan kontradiksi, sambut tahun Masihi di masjid. Tapi ini kita kan kepelbagaian kita dan toleransi kita, kita samuhnya. Yang penting isinya. Dan antara yang saya tekankan ialah warkah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kepada Gubernur Mesir Malik Ashtar, kerana soal tata kelola, soal akhlak, soal nilai, soal keangkuhan, itu semua dibicarakan, termasuk soal kemanusiaan. Bila ditanya tentang hubungan Muslim dengan Muslim dan Muslim dengan bukan Islam, itu di Malaysia lebih relevan ketimbang di Indonesia, kerana jumlah bukan Islam kita ramai. Maka jawab Sayyidina Ali itu, akhukum fid din,
saudara kamu sesama agama itu saudara dalam Islam. Tetapi bagaimana hubungan manusia Muslim dengan yang bukan Islam? Dia hukum masih saudara kamu. Fil insaniyah, sesama manusia. Jadi humanitarian ideals itu mesti terpahat sebagai salah satu tunggak keyakinan dan kehidupan beragama. Ya. Jadi oleh itu tidak semestinya menjadi. Yang menjadi kayu ukurnya ialah sama ada kita dapat pertahankan prinsip keadilan dan manusiawi. Walaqad karramna bani Adam itu, karamah manusia, insaniah itu, atau tidak. Dan ukurannya itu bukan pada lafazan kata-kata, bukan pada ungkapan dan slogan yang muluk, tetapi pada amalnya. Dan ini satu challenge yang besar. Siapa kata untuk menolak kebejahatan sosial dan korupsi itu mudah? Saya ada pengalaman. Ya. Itu yang menyebabkan saya kemudian terpelanting dan masuk penjara. Kemudian saya buat lagi. Bedanya dulu saya wakil Perdana Menteri, sekarang saya Perdana Menteri. Itu pun tidak mudah kerana corruption itu seperti juga di Malaysia itu sistemik, ya, dari atas sampai ke bawah. Tidak mungkin kita mudah survive tanpa menerima atau tolerate corruption. Itu cabaran terbesar kita. Bagaimana boleh kita olah satu dasar, kemudian tunjukkan contoh dan teladan yang baik. Ya, kita sama-sama doakan mudah-mudahan saya berhasil, kerana saya tidak fikir kita boleh mentadbir tanpa accountability. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ini democratic accountability ini essentially. Ya. Maknanya selain daripada accountable to the people, kita yakin bahawa ultimately it is accountability to Allah Subhanahu Wa Taala. Baru ada real respect and fear and compassion. Jadi mudah-mudahan kita dapat tentukan ini. Karena jika tidak, kita boleh tentukan dasar. Mana negara fikir dalam 40-50 tahun dulu, termasuk Indonesia, yang tidak ada garis besar haluan negara, rencana 10 tahun, rencana 5 tahun, segala macam kabinet, ampera, amanat penderitaan rakyat. Wah, hebat itu ungkapan Bung Karno dulu. Kabinet apa? Kabinet amanat penderitaan rakyat. Ya, mungkin ada minat beliau dan keikhlasan beliau, tetapi kalau masalah sistemik dan tidak bermula dari atas, dia sukar untuk dilaksanakan. Ya. Itu soal pimpinan. Yang keduanya ialah menentukan dasar. Seorang Perdana Menteri, seorang menteri tidak semestinya expert dalam bidang dia. Maka harus ada the humility to acknowledge. Dan di sini saya sering meminjam ungkapan T.S. Eliot. Apa makna humility? Kata T.S. Eliot dalam puisi dia, The Four Quarter, the only wisdom we can hope to acquire is the wisdom of humility. The wisdom of humility is endless. Kalau ada satu-satunya hikmah yang mungkin kita kuasai, garap, adalah merendah diri, humility atau tawadhu'. Kerana hikmah tawadhu' itu tidak ada batasnya. Pimpinan ini tentunya akan tertanam dengan mudah keangkuhannya. Bukan saja pimpinan politik, juga pimpinan lain. Siapa yang berani datang ketemu Perdana Menteri mengatakan Perdana Menteri itu tidak bijak dan tidak kacak? Saya dengar hari-hari Anwar ini paling bijak dan paling kacak. Itu
Kalau itu mudah diterima, tidak ada tawaduk lagi. Kalau saya dengar hanya Azizah begitu, iyalah kacak, tapi kacak 475. Tidak mungkin boleh lawan dengan orang yang 35. Kalau kan itu ada sedikit peringatan supaya jangan terlalu ada bibit yang kita arogan. Sana istilah keangkuhan, the arrogance. Sebab saya kata begini, ialah ini ada kaitan dengan ilmu. Ialah soal ilmu, menimba ilmu sebaiknya. Saya duduk dengan Presiden Jokowi sebentar tadi. Lama. Panjang dari jadual biasa. Jadi saya lihat protokolnya sudah 2 kali gerak-gerak. Kita pura-pura enggak lihat. Hidup kita mesti dikontrol oleh protokol semua. Menyiksa begitu. Maaf. Saya kan saya nak ke warung, saya nak jalan-jalan, saya nak salam-salam, tapi dengan protokol kita lain kan. Jadi, tapi ada manfaat. Saya tentu lebih tua usianya, walaupun kelihatan sekitar 40. Tapi Jokowi itu tentunya jauh lebih berpengalaman, terpaksa mengurus negara yang jauh lebih kompleks, lebih besar, lebih ramai dan lebih repot. Saya tanya beberapa keutamaan beliau, prioritas tentang pendekatan ekonomi. Dia sebut hilirisasi gitu. Hilirisasi gitu lah. Tahu Indonesia ni dia istilah mudah-mudah bikin-bikin. Tapi mana hiliran lah ya. Okey. Dan saya minta dia explain. Kalau saya anggap saya ini orang yang bijak, baca ribuan buku semasa dalam penjara, enggak ada kerja lain kan, baca buku. Itu yang boleh quote banyak ya. Hafalan dan sebagainya. Tetapi beda dengan orang yang ada pengalaman istilahnya hilir. Dia sebut, saya tangkap itu. Dan saya kata, ini satu pendekatan yang baik. Bagaimana kita boleh pastikan semua nikel ya dan termasuk kelapa sawit ya. Ada rangkaian pakatan yang sihat di kalangan kedua negara kita untuk pertahankan kepentingan rakyat. Kemudian disebut satu lagi tentang digital. Ya, digitalization kita nak popularkan. Itu memang dalam rencana saya juga. Tetapi itu dari segi realm of ideas and policies. Itu beda dengan pelaksanaannya. Jadi biar disebut pelaksanaannya itu di peringkat industri kecil dan sederhana, bagaimana pastikan ia lebih melebar. Saya hanya rumuskan saja, tapi yang saya nak sebut di sini ialah the crave for knowledge and understanding is limitless only if you have acquire this sense of humility. And again, I reiterate, humility is endless. The challenge for leadership is to ensure that we continue to learn from our observation, from our experience, and from listening to the so-called experts and to the common men and women. Ada yang kita tidak mampu dengar dari pakar-pakar, experts, ketimbang apa yang dirasakan di bawah. Saya tidak cenderung dengan angka dan statistik. Berapa angka kemiskinan? Kemiskinan tegar, tinggal 15%. Bunyi kan indah. Tapi kalau kamu atau keluarga kamu tergolong dari 15% ini, kamu tidak bicara begitu. Ini yang dibedakan dengan pendekatan manusiawi dengan pendekatan yang lebih akademik dan kritis ekonomi. Jadi knowledge pun ada masalah juga. Ada orang yang cenderung untuk mencari specialization, dan sekarang ini kerana mismatch pendidikan dan kerja,
management leaders fikir training yang specialized. Tapi kita kena ingat, apa arti hidup tanpa kemanusiaan dan rahmah? Apa arti hidup tanpa nilai dan akhlak? Jadi oleh itu pendidikan tidak boleh dikesampingkan dari prinsip-prinsip ini. Tapi specialization itu penting. Digital economy, digital technology, AI, itu bidang-bidang baru yang mesti dan wajib diterokai. Kalau ketinggalan, maka seluruh generasi akan ketinggalan. Malaysia kerana kecelaruan politik itu beberapa tahun itu tidak berkesudahan, hal-hal ini tidak menjadi fokus. Jadi kita harus secara pantas dan cepat memacu pertumbuhan dan memperkenalkan perubahan-perubahan ini dalam kadar yang lebih pesat daripada yang biasa. Jika tidak, jauh ketinggalan lagi. Tapi semalam juga saya sebut bahaya over specialization dalam tubuh sekarang. Orang, anak-anak muda kurang membaca. Ini social media dan TikTok habit. Ya. Ada baiknya positif. Saya tidak mau mengambil sikap yang negatif sebab ini zaman berlalu. Ya. Seperti juga lagu dan muzik dan beredar mengikut zaman. Tetapi seorang pemikir Spanyol, Ortega y Gasset, dalam Rebellion de las Masas, Revolt of the Masses, menyebut suatu hal yang sangat pertinan bagi kita di kalangan pendidik dan pengurus dan pemimpin. Sementara kita harus asap supaya ada specialization, jangan sampai berlakunya atau terjadinya barbarism of specialization. Untuk meminjam ungkapan Ortega Gasset. Maknanya, you are so specialized, tetapi tak ada humanity, tak ada nilai. You are an expert dalam bidang, tetapi tidak melihat secara kulli, secara menyeluruh. Ya? Tidak menjadikan pendidikan itu seperti mana yang disebut dalam sabda Nabi Muhammad SAW, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Tidak mengangkat pendidikan, specialization, keterampilan itu sebagai adab. Maka oleh itu dalam merencanakan untuk di Malaysia, saya mengatakan kepada Menteri Pendidikan yang relatif lebih muda, wanita, untuk ingat bahawa the future Malaysia rests to a large extent on our capacity to be able to acquire knowledge, understanding, specialization. But it cannot be at the expense of humanity, compassion, and principles of justice. Ini theoretical treatise yang menarik, tetapi sukar untuk dilaksanakan dengan mudah. Dan knowledge juga mesti critical thinking. Saya bicara juga tentang dengan Presiden Jokowi tentang soal ekstremisme dan fanatisme dan unsur diperalat agama ke arah terorisme dan sebagainya. Ya. Saya pendukung dakwah. Saya tidak ambil sikap yang negatif, tetapi ada unsur-unsur ini yang mesti ditangani. Tapi dia terkait juga dengan isu critical thinking dalam pendidikan. Mana mungkin belajar Islam tanpa critical thinking? Mau terima hadis pun kita kena pastikan sahih atau daripada sanadnya ahad atau tidak. Mana di Islam itu semua dilatih awal untuk pastikan. Kalau site Quran pun kalau dipertikai, tanya harus sebut ya, ayat berapa dari surah apa. Dan tidak umpamanya menerima sembrono apa sebarang kenyataan. Kalau ikut saya sebut dari Sayyidina Ali, ada hak untuk bertanya betul dari warkahnya halaman berapa. Jadi kita dilatih untuk
critically analyze, assess apa yang dimaksudkan dengan ilmu. Jadi ini juga satu cabaran bagi kita yang besar dalam merangka pendidikan dan ilmu. Tanpa critical thinking itulah dia jadi umpamanya wala, patuh saja, dan semua orang boleh jadi experts, semua boleh jadi syekh, dan kemudian tidak ada usaha untuk secara critically evaluate and assess. That is not the Islamic tradition. Islamic tradition itu tokoh-tokoh seperti Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali sendiri, ya, dengan Ibn Rushd gitu, ya, bila dia menyerang falsafah dan ada jawapannya. Orang memilih setuju atau tidak, tapi maknanya ada. Tahafut al-falasifah dijawab tahafut at-tahafut, incoherence of the philosophers. Tapi tradisi ini harus diterap di kalangan masyarakat. Jika tidak, ilmu agama itu sendiri pun menjadi sangat mendatar dan hambar. Dan akhirnya tentu saja ekonomi yang saya tak akan sentuh banyak kerana Khairul Tanjung ada di sini. Tetapi bagi saya dia terikat dengan atau terkait dengan apa yang saya sebutkan tentang justice. Saya tentu setuju dengan peranan modal, ya, yang dianggap agak kapitalisme. Tetapi saya juga tahu apa arti unbridled capitalism. Kelompok konglomerat yang menentukan semuanya. Tak bisa kita terima. Ya. Dia mesti ada a firm commitment to the principles of justice. Dan ini peranan pimpinan. Kita ini trading nation, lebih Malaysia dari ketimbang Indonesia. It's a trading nation. Maknanya kita perlukan investasi, pelaburan domestik dan juga foreign direct investments. Dan dalam mengundang pelaburan itu kadang-kadang syarat-syaratnya itu tidak semestinya kita senangi semuanya. Tapi ada proses yang terpaksa kita tolerate. Anwar jadi Perdana Menteri, wah senang sekali, baik. Kalau gitu datang 2-3 hari bagi nasihat kepada saya apa yang saya harus lakukan. Boleh. Jadi sekali lagi saya ucap jazakumullah khairan kathiran. Terima kasih, tidak terhingga. Sentimental sikit, betul. Saya, Azizah tahu, saya sentimental betul Indonesia. Jadi kadang-kadang bila saya datang seringkali di Indonesia pun dia pun dah mulai ragu. Kerana nampaknya tu sentimental tentang Indonesia ini. Tapi ini arti persahabatan. Walaupun orang boleh singgung dengan beberapa sinis tentang kelemahan-kelemahan yang saya tidak nafikan. Tetapi saya lihat ada satu kekuatan dalam pengalaman hidup saya dengan rakan-rakan, ya, yang dari aktivis ke jadi menteri ke ataupun sehingga ke presiden, tetapi masih menunjukkan sikap persahabatan yang saya amat hargai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup panjang guys apa yang diucapkan oleh Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, yang banyak pengajaran pelajaran yang kita dapati daripada ucapan-ucapan beliau itu. Jadi mudah-mudahan Indonesia dan Malaysia akan persahabatannya itu berkekalan sampai bila-bila. Jadi sudah diutarakan oleh Anwar Ibrahim itu cukup panjang dan jelas, dan kalian lihat, dengar sendiri kata-kata seorang Perdana Menteri yang begitu berjiwa rakyat di Malaysia. Oke guys, saya mendoakan juga semoga Perdana Menteri kita Malaysia dan juga Indonesia, presidennya Jokowi dan juga Anwar Ibrahim ini dapat memimpin kedua-dua negara ini dengan begitu baik sekali, dan akrabnya hubungan ini akan terjalin begitu erat sekali. Sampai kita berjumpa lagi. Salam persaudaraan. Assalamualaikum. Bye-bye.